chat. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan mekanisme dan tata tertib PKM Cup 2025. Sesi ini akan dipandu oleh Kak Sofia selaku moderator technical meeting PKM Cup 2025. Kepada Kak Sofia, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini selaku moderator technical meeting dan final PKM Cup 2025. Kepada panitia dimohon untuk mengganti slide di halaman 4. Baik, terima kasih. Yang pertama ada ketentuan poster. Penilaian poster akan meliputi 1. Poster yang akan dinilai merupakan poster dari 20 tim yang lolos ke tahap final. 2. Sebanyak 20 poster finalis serta 1 poster favorit akan dipajang di lobi lantai 1 Gedung Nanizar Zaman Yunus. Ketiga, penilaian akan menghasilkan juara 1, juara 2, dan juara 3 untuk kategori best poster. Keempat, poster favorit akan dinilai melalui akun Instagram @akpres.bemffuner berdasarkan jumlah like dan komentar terbanyak di postingan Instagram. Yang kelima, peserta dilarang membeli like, menggunakan bot, atau melakukan tindakan lain yang bertujuan memanipulasi jumlah engagement. Yang keenam, jika peserta terbukti melakukan kecurangan, maka peserta akan didiskualifikasi dari PKM Cup 2025. Yang ketujuh, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, berikut merupakan kriteria penilaian poster final PKM Cup 2025. Yang pertama, meliputi desain poster, yakni kesesuaian warna yang digunakan, keunikan penggunaan elemen, gambar, dan sejenisnya, tata elemen, gambar, dan sejenisnya, tulisan terbaca dengan jelas, serta keindahan sisi artistik atau visual yang menarik, yang memiliki bobot sekitar 40%. Yang kedua, meliputi isi poster, penggunaan bahasa ilmiah, buku, serta sesuai dengan PUEBI. Mampu menjelaskan isi proposal PKM yang telah dibuat, memiliki bobot sekitar 30%. Yang ketiga, meliputi kualitas poster. Penyampaian pesan atau komunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Poster yang dibuat mudah dimengerti oleh pembaca, dan poster mampu menarik perhatian pembaca. Memiliki bobot sekitar 30% yang akan ditotal menjadi 100%. Lanjut. Mekanisme presentasi final. Seluruh finalis wajib mengikuti opening grand final PKM Cup 2025 yang akan diselenggarakan di RK 5.1. Setelah opening selesai, peserta akan dimobilisasi menuju ruang presentasi masing-masing. Terdapat 3 ruang presentasi di mana masing-masing ruang berisi 6-7 tim finalis dengan pembagian sebagai berikut. Ruang 5.4 berisi tim dengan nomor urut 5, 12, 14, 22, 25, 26, dan juga 50. Ruang 5.5 berisi tim dengan nomor urut 33, 38, 40, 52, 59, 53, dan 19. Ruang 5.6 berisi tim dengan nomor urut 16, 24, 32, 49, 54, dan juga 56. Dari setiap ruang presentasi akan dipilih 1 juara terbaik. Urutan giliran presentasi akan ditentukan langsung di tempat menggunakan sistem spin wheel. Setiap tim akan mendapatkan jatah waktu 25 menit dengan rincian sebagai berikut. 5 menit persiapan, 10 menit presentasi, 10 menit sesi tanya jawab, dan feedback dari juri. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Berikut adalah kriteria penilaian presentasi Grand Final PKM Cup 2025.
Yang pertama, kualitas penyampaian dan sikap presentasi, etika dan kesopanan dalam menjawab pertanyaan, meliputi bahasa yang digunakan komunikatif, mudah dipahami dan sesuai kaidah bahasa Indonesia, intonasi, artikulasi, serta kejelasan suara, kontrol diri, percara diri, dan gestur tubuh yang mendukung. Ketepatan penggunaan waktu presentasi, memiliki bobot yakni 25%. Selanjutnya, yakni substansi gagasan dan penguasaan materi, meliputi kreativitas ide, kelayakan implementasi, relevansi solusi terhadap masalah yang diangkat, kedalaman pemahaman tim terhadap topik dan solusi yang diajukan, serta kontribusi setiap anggota tim, memiliki bobot sebesar 35%. Selanjutnya, yakni kemampuan menjawab pertanyaan, meliputi ketepatan dan relevansi jawaban dengan pertanyaan juri, landasan ilmiah yang jelas dan argumentasi berbobot, kecepatan serta kecerdasan dalam merespon, dan pembagian peran antar anggota tim saat sesi Q&A. Memiliki bobot sekitar 20%. Selanjutnya yakni media dan kreativitas presentasi, desain PowerPoint, kreativitas dalam menyajikan data, pemanfaatan alat bantu, serta konsistensi gaya visual dengan tema PKM. Memiliki bobot sekitar 20%, yang nantinya akan ditotal menjadi 100%. Selanjutnya, juara satu presentasi dari setiap ruangan, juara 1, 2, dan 3 poster terbaik, serta poster terfavorit yang nantinya akan menjadi pemenang di PKM Cup 2025. Sekian dari saya, mungkin akan dikembalikan ke MC untuk sesi Q&A. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan pada Kak Sofia atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuki sesi yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta, yaitu memasuki sesi Q&A. Bagi finalis yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Kepada peserta dipersilahkan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, sepertinya ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, kepada peserta Atandra Syahriza, bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, mungkin untuk pertanyaannya bisa ditampung atau langsung dijawab oleh Kak Sofia? Atau mau langsung dijawab Kak Sofia? Itu nanti akan ditampung terlebih dahulu mungkin. Oke, baik, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Permisi Kak, izin bertanya. Iya. Jadi untuk pertanyaan pertama untuk poster itu bisa beda atau misalnya boleh direvisi dari poster yang sudah dikirim kemarin. Lalu untuk presentasi di kelas apakah boleh menggunakan alat bantu expander dan juga desain prototipe produk? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan lagi?
Oke, untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan akan saya tunggu. Oke, sepertinya sudah ada yang dua yang sudah mengajukan. Oke, untuk peserta Deira bisa diajukan pertanyaannya. Izin bertanya, Kak, untuk presentasinya apakah ada ketentuan orangnya berapa ya? Kayak maksimalnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Ananda Safina. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya ingin bertanya, apakah nanti saat presentasi akan disediakan pointer? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Oke, ini di kolom chat ada yang mengajukan pertanyaan atas nama. Kak, saya ingin bertanya mengenai PPT untuk presentasi, apakah bisa dijelaskan mengenai format dan logo-logo yang sebaiknya ada di PPT presentasi nantinya? Lalu izin memastikan bahwa seluruh anggota apakah akan maju di presentasi? Terima kasih. Oke, untuk sesi pertanyaan pertama akan saya cukup. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi bisa langsung dijawab oleh Kak Sofia dan yang bertugas. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas antusiasmenya yang sudah bertanya. Saya Beryl Christopher Ndotomo, Panitia PKM Cup, izin untuk menjawab terlebih dahulu. Pertanyaan pertama tadi dari kelompok 52 ya. Kelompok 52 bertanya terkait ukuran poster untuk nanti dipajang, itu sudah terdapat dan tertera pada guidebook peserta PKM Cup tahun 2025. Silakan untuk ketentuan karya poster sama Kak Royhan dibuka terlebih dahulu di slide-nya, Kak. Slide lagi sampai poster, Kak. Oke, jadi ini ya teman-teman, untuk ketentuan ukuran posternya yakni A3 dengan ukuran 29,77 cm dikali 42 cm dengan formatnya portrait atau vertikal ya. Nah, teman-teman kan kemarin sudah mengirimkan dalam bentuk PDF. Untuk nanti untuk print out-nya, teman-teman juga diberikan kesamaan format, yakni ukurannya sama A3 dengan ukuran yang telah tertera. Nah, untuk posternya, ini berkaitan juga, aku sekalian jawab untuk yang terkait logo-logo yang ada, logo pada saat PPT tidak jauh beda dengan yang ada di poster, seperti logo pada perguruan tinggi ya teman-teman. Nah, nanti untuk logo perguruan tinggi bisa dibersamai juga oleh beberapa logo seperti dari Kemdikti atau logo Tuturi Handayani juga dengan logo PKM Cup dan juga BMFF UNER. Oke, selanjutnya pertanyaan tersebut apakah sudah menjawab kelompok 52 dan kelompok berapa tadi yang bertanya untuk poster dan PPT yang bertanya tentang logo tadi? Bisa ke notulensi lagi, Kak Royhan. Oke, sudah menjawab ya. Oke, selanjutnya ke atas, Kak Royhan. Oke,
Selanjutnya Hilmi dari kelompok berapa tadi? Itu bertanya tentang poster bisa beda atau yang kemarin. Aku izin untuk menjawab terkait pertanyaan ini. Untuk posternya, karena ini sudah memang masuk ke penilaian juri, jadi teman-teman tidak diperkenankan untuk merubah atau merevisi hasil atau merevisi format-format yang telah ada dalam poster yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pada saat presentasi boleh menggunakan X-Banner atau prototype produk? Untuk X-Banner teman-teman, karena ini juga menyesuaikan ruangan dan juga untuk lebih menyesuaikan waktu juga, teman-teman diharapkan untuk X-Banner tidak diperlukan ya teman-teman. Bisa untuk teman-teman masukkan ke dalam PPT-nya akan lebih baik seperti itu. Untuk prototype produk diperkenankan untuk dibawa untuk khusus pada skema-skema tertentu yang memerlukan prototype produk seperti skema PKMK seperti itu. Kemudian pertanyaan Hilmi, apakah Hilmi tadi sudah menjawab ya pertanyaannya? Tahu masih ada yang perlu diluruskan? Apabila nanti ada yang perlu dipertanyakan atau diluruskan kembali, bisa di akhir ya. Selanjutnya pertanyaan dari Deira Cahya Budi. Presentasi apakah ada ketentuan jumlah presenter sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan aturan dari PIMNAS itu sendiri. Untuk setiap kelompok, dalam satu kelompok berisikan 3-5 orang, maka setiap presenter akan menyesuaikan dengan jumlah menyesuaikan dengan jumlah kelompok tersebut. Jadi misal teman-teman ada 3 dalam satu kelompok tersebut, maka yang presentasi adalah semuanya. Seperti itu teman-teman. Apabila ada 4, ya maka 4 yang presentasi, dan 5, maka semua yang presentasi adalah 5 orang. Seperti itu. Apakah Deira pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Safina Natasha. Apakah pada saat presentasi akan disediakan pointer? Saat presentasi, peserta tidak akan diberikan pointer untuk memberikan atau menyesuaikan dengan apa yang telah ada dalam presentasi PIMNAS itu sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan untuk dapat fokus pada paparan yang teman-teman akan jelaskan nantinya dan konten yang akan teman-teman bawakan. Sehingga nanti teman-teman akan diberikan akses untuk dibantu oleh operator yang nantinya akan membantu teman-teman dalam memberikan atau melanjutkan slide yang akan teman-teman paparkan kepada Dewan Juri, seperti itu. Apakah pertanyaan Safina Natasha sudah dijawab? Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Azahra. Mengenai PowerPoint untuk presentasi, apakah bisa dijelaskan mengenai format dan logo-logo yang sebaiknya ada di PPT presentasi nantinya? Untuk Azahra, yang tadi sudah aku sampaikan di awal ya, akan lebih baik dan lebih bagus disesuaikan dengan yang ada pada poster, yakni logo perguruan tinggi harus ada, kemudian untuk logo Tuturi Handayani, kemudian logo BEM FF UNER, kemudian juga ada BEM dari Departemen Akademi dan Prestasi, dan juga dari logo PKM Cup 2025 itu sendiri. Kemudian izin memastikan bahwa seluruh anggota maju presentasi, ya benar sesuai dengan pertanyaan dari teman saudari tadi, bahwa semuanya setiap anggota kelompok akan maju untuk presentasi tanpa terkecuali. Apakah pertanyaan dari Azahra sudah dapat diterima dan sudah menjawab? Baik, apakah dari teman-teman ada yang perlu diberikan kelurusan lagi untuk dapat bertanya kembali atau mengonfirmasi kembali terkait pertanyaannya? Oke, di kolom komentar ada yang bertanya, yakni Nur Ais dari kelompok 38, Kak. Izin bertanya, untuk tata letak logonya di pinggir apa di tengah ya, Kak? Untuk urutan logo teman-teman, teman-teman menyesuaikan logo dari yang tertinggi dulu. Seperti misalnya teman-teman meletakkan Tuturi Handayani, maka
Turi Handayani yang paling pojok di bagian kiri, kemudian dilanjutkan dengan universitas atau perguruan tinggi, kemudian dilanjutkan dengan logo dari BEM, kemudian baru logo dari PKMK. Apakah sudah jelas? Ditaruhnya di pinggir ya teman-teman, jangan di tengah untuk menyesuaikan saja seperti yang ada pada PIMNAS. Seperti itu. Kalau sudah menjawab, oke, baik, sudah menjawab, kata Nur Ais. Apakah dari teman-teman ada yang ingin disampaikan kembali untuk pertanyaannya? Kepada peserta yang mengajukan pertanyaan, kami beri waktu hingga 13.40 untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, atas nama peserta Syifa Wening Bestari dan ingin mengajukan pertanyaan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Kak. Saya izin bertanya. Untuk prototipe yang PKMK, apakah ada ketentuannya atau bisa seperti desain pada poster begitu, Kak? Oke, akan kami tampung dulu pertanyaannya. Lalu selanjutnya atas nama Safina Nahdah, bisa disampaikan pertanyaannya? Kak izin tanya. Jadi untuk presentasi nanti penempatannya kita tuh presentasi di depan dewan juri aja atau di depan teman-teman finalis yang lain ya? Thank you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Adakah yang mengajukan pertanyaan lagi? Oh ya, ini di kolom komentar ada yang menanyakan atas nama Bilqis Ayu Marhamah. Izin bertanya, Kak, untuk PPT apakah ada format tertentu? Oke, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Oke, karena waktu sudah 13.40, untuk pertanyaannya bisa kami close dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi bisa langsung dijawab oleh Kak Beril. Baik, saya izin untuk menjawab terlebih dahulu dari pertanyaannya Syifa Wening tadi. Untuk prototipe di PKMK, apakah ada ketentuannya? Untuk ketentuan itu sendiri tetap melihat pada ketentuan prototipe pada guidebook atau lini masa yang sudah ada pada PKM dari Dikti ya teman-teman. Untuk PKMK sendiri tidak ada ketentuan yang signifikan seperti apa produk yang misal teman-teman ingin tampilkan atau didisplaykan nanti, tapi tetap menyesuaikan dengan apa yang sudah teman-teman tulis dan teman-teman visualkan dalam poster seperti itu. Apakah dari pertanyaan Syifa Wening ada yang perlu di follow up kembali? Izin memastikan, Kak, berarti bisa Boleh. dalam bentuk desain gambar begitu ya? Iya, boleh. Prototipe boleh dalam desain gambar. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan Safina, apakah presentasinya hanya di hadapan dewan juri atau di depan peserta yang lain? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman nanti akan dibagi 6-7 kelompok pada 3 ruangan yang berbeda.
nanti setiap kelompok akan bersama-sama masuk ke dalam ruangan tersebut, menyesuaikan dan menyamakan konsep dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, sehingga pada peserta atau kelompok lainnya dapat melihat presentasi yang saat atau sedang dijalankan. Seperti itu, teman-teman. Apakah ada yang perlu di follow up kembali? Kalau untuk Q&A itu nanti sesinya bisa jadi finalis juga dong, Kak? Untuk Q&A semua tetap pada dewan juri ya, tidak diperkenankan untuk setiap finalis lain untuk memberikan atau melontarkan pertanyaan seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Safina. Kemudian untuk pertanyaan dari Bilkis, PPT apakah ada format tertentu? Untuk PPT tidak ada format tertentu, teman-teman. Teman-teman dapat melakukan atau mengerjakan visualisasi atau memberikan gambaran terbaik teman-teman melalui ide-ide yang sudah teman-teman tulis di proposal untuk dapat tertuang pada PowerPoint yang akan teman-teman presentasikan saat hari H Grand Final tanggal 6 Desember nanti. Apakah sudah menjawab, Bilkis? Oke, baik. Apakah dari teman-teman yang lain yang belum bertanya atau saat ini sedang masih bingung, bisa untuk bertanya, teman-teman? Silakan. Atas nama Safina Nahda sepertinya masih raise hand ya tadi. Ada yang ingin diajukan kembali pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya, izin bertanya. Mau follow up dari pertanyaan Bilkis, jadi untuk PPT apakah ada maksimal slide? Terima kasih. Baik, ini langsung saya jawab saja. Untuk PT maksimal slide-nya tidak ada ketentuan format tertentu ya, teman-teman. Kembali, namun perlu diperhatikan bahwasanya alokasi waktu teman-teman untuk presentasi hanya diberikan 10 menit. Nah, untuk seperti itu teman-teman harus memastikan bahwasanya nanti setiap konten dari setiap slide yang teman-teman paparkan sudah measurable. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Safina? Baik, terima kasih Kak. Baik. Oke, baik. Sepertinya sangat antusias sekali ya para finalis kita ini. Oke, kepada semua yang sudah mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan dan jawaban tadi sudah jelas atau ada yang masih dibingungkan lagi? Pada para penanya, apakah pertanyaan tadi sudah dijawab dengan jelas oleh Kak Beril? Atau ada yang masih dibingungkan lagi? Oke, apabila sudah jelas, bisa diberikan reaction-nya ya guys, reaction jempol, love, atau tepuk tangan gitu untuk make sure bahwa kalian sudah menangkap informasi ini dengan jelas. Oke, terima kasih. Wah, oke. Terima kasih atas reaction-nya. Dan terima kasih juga kepada para finalis yang sudah mengajukan pertanyaannya, dan juga kepada moderator dan Kak Beril yang sudah memberikan penjelasan yang sudah sangat jelas ini, yang sangat jelas ini. Oke. Baik teman-teman, kita telah berada pada penghujung acara technical meeting PKM Cup 2025. Terima kasih kepada seluruh finalis yang telah mengikuti rangkaian technical meeting dengan baik dari awal hingga akhir acara. Semoga seluruh penjelasan yang diberikan pada hari ini dapat membantu finalis dalam mempersiapkan diri menghadapi Grand Final PKM Cup 2025. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Saya Zahwa selaku pembawa acara pada Technical Meeting PKM Cup 2025 ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Grand Final PKM Cup 2025. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada seluruh peserta, diharapkan apabila belum mengisi absen bisa langsung diisi absennya. Yang sudah punya sudah